Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Allah Koi. Hari ini kita mau sedikit cerita tentang genetik ikan koi. Nggak sedikit sih, banyak ini. Saya, saya berusaha. Jadi kita akan bahas lebih banyak tentang genetik ikan koi. Jadi awalnya kita ada customer langganan lah, udah kesini sering ngambil sendiri, lihat-lihat sendiri, milih sendiri di sini. Terus saya ingat waktu pertama kali dia datang, dia tuh cerita, Mas, di rumah saya ada tancok kohaku, size 15 cm, bulat banget, bagus banget, merahnya merah sekali, putihnya bersih, putih sekali. Tapi setelah dipelihara beberapa bulan, si ikan ini tuh nggak jadi gede, nggak tambah panjang, cuma tambah gendut, udah gitu aja. Tapi panjangnya tetap segitu. Kenapa ya? Jawaban gampangnya, ya genetiknya sudah begitu. Cuman genetik seperti apa sih yang bikin kayak gitu? Nah, di sini kita mau bahas lebih detail. Terus tadi malam ada juga yang teman saya sendiri, dia pedagang koi juga, chat saya di Telegram. Dia punya ikan impor soa dari Isa Koi Farm. Nanti di chatnya ditampilin di sini ya. Dia beli size kecil, terus sekarang udah dipelihara 1 tahun. Usia ukurannya baru sampai 25 cm. Jadi bukan usianya setahun ya. Jadi dia beli size kecil mungkin di atas 15 cm, dipelihara setahun jadi 25. Berarti cuma nambah 10 cm lah. Pastinya nggak tahu sih. Pokoknya udah dipelihara setahun, tetap nambahnya sedikit. Jawaban gampangnya ya genetik. Padahal lucu ya. Jadi Isa Koi Farm anggapannya impor, indukannya udah pasti jumbo. Kalau ikannya ada yang kecil, pertumbuhannya lambat, seharusnya tidak mungkin. Kebanyakan kan pikirnya gitu, tapi sebenarnya mungkin aja. Kenapa? Nah, ini kita mau cerita banyak di sini. Jadi di video ini kita bahas lebih dalam tentang genetik ikan koi. Jadi tidak lagi yang namanya impor sudah pasti cepat besar, sudah pasti bisa jumbo. Yang lokal indukannya alah paling kecil, belum tentu peluang jumbonya kecil, atau nggak bisa jumbo karena indukannya cuma 60 cm, belum tentu. Yang pertama, jadi kalau kita ngomongin genetik ikan koi, udah pasti lihat orang tuanya, indukannya seperti apa. Jadi kalau kita bandingin, misalkan nih, indukan yang ukuran 70 cm dibandingkan dengan yang 60 cm, mana yang anaknya bakal lebih besar? Sekilas pasti jawabnya yang 70 cm dong, lebih gede, lebih bagus pertumbuhannya. Ya benar, wajar sih kayak gitu. Tapi kalau informasinya ditambahin, yang 70 cm ini usianya udah 10 tahun. Terus yang 60 cm ini usianya baru 2 tahun. Yang mana usia 2 tahun masih bisa tumbuh. Bisa aja di usia yang sama, nanti pada saat dia udah 10 tahun, bisa aja mungkin dia mencapai 70 cm, 80 atau bahkan 90 cm. Mana yang bakal lebih bagus? Kalau ya, ketik di komentar ya pendapatnya kayak gimana, mana yang lebih bagus. Jadi kalau melihat
yang 70 cm ini udah mentok, udah usia 10 tahun, pertumbuhannya udah lewat, ya udah segitu. Tapi kalau yang 60 cm ini baru 2 tahun, chance dia tambah gede masih besar peluangnya. Bisa jadi yang anakan dari indukan yang usia ukuran 60 cm ini malah bisa jadi lebih bagus dibandingin yang 70 cm. Nah, kenapa kayak gitu? Tapi buat menilainya, balik lagi lihat ke kakek neneknya, berarti si indukan yang 60 cm ini kayak gimana. Gitu sih. Jadi kalau informasinya sampai situ aja, jadi saya kurang cocok ketika ada yang bilang, ya udah pasti dong 70 cm lebih besar. Nggak masuk akal dong kalau indukannya 60 cm bisa lebih gede. Belum tentu usia dia berapa. Itu yang kita lihat dulu. Terus sama kasusnya kayak tadi. Misalkan si induk yang satu ukurannya 70 cm, yang satunya 60 cm. Tapi si yang 70 cm ini badannya kurus. Jadi begitu gendong telur tuh, yaudah telurnya aja yang gede. Tapi dari segi body aslinya kurus gitu. Pangkal ekornya tipis, kepalanya kecil. Ini perutnya gede karena gendong telur. Dibandingin yang 60 cm, badannya bagus, bodinya udah bulky banget, kepalanya gede, pangkal ekornya tebal. Jadi pas dia gendong telur tuh tetap terlihat proporsional gitu. Nah, mana yang lebih bagus? 70 cm kayak tadi atau 60 cm yang dengan kualitas yang lebih baik? Ketik di kolom komentar. Mudah-mudahan ramai yang komen ya. Jadi kesimpulannya untuk yang indukan ini, maksudnya ketika indukannya 70 cm besar, oke aman lah, insya Allah bagus gitu ya. Cuman kalau indukannya 60 cm, jangan langsung dijudge, oh indukannya kecil nih, nanti anaknya nggak bisa besar. Tapi kalau apa ya, belinya langsung di breeder, enaknya bisa tanya, ini indukannya 60 cm ini mas, masih kecil. Tapi dia usianya berapa kalau boleh tahu. Nah, kalau usianya masih muda, masih 2 tahun gitu ya, itu chance buat besarnya bagus. Tapi kalau ternyata yang 60 cm ini usianya sudah tua, sudah 10 tahun misalkan, ya udah, jangan berharap banyak sama itu. Kayak gitu. Selanjutnya tentang genetik ikan koi, yaitu masalah potensi individu setiap ikan. Jadi misalkan breeding nih, banyak kan ribuan yang menetas ya. Nanti dari situ dibesarkan di tempat yang sama, di kolam yang sama, dikasih pakan sama, itu nanti pertumbuhannya beda-beda. Ada yang kecil banget, ada yang bisa sampai gede banget. Jadi dari usia 1 bulan udah kelihatan. Kayak gitu. Nah, yang pertumbuhan, yang chance buat jadi jumbo, yang tadi, yang ukurannya dari kecil, dia sudah lebih besar daripada teman-temannya yang lain. Ini kita ada contohnya di sebelah nih, di kolom sebelah. Jadi untuk yang satu breedingan dan ukurannya beda-beda, yang kecil sama yang gede, kita ada contohnya nih di kolom sebelah. Kita lihat ya. Yuk. Kasih makan. Jadi yang di dalam karamba ini
ini yang ukurannya lebih kecil. Sekarang usia 6 bulan, ukurannya masih ada yang 15 cm, yang 10 cm masih ada. Gak mau naik, ini kan. Nah, kelihatan segitu. Yang sebelahnya, yang gede-gede. Nah, ini masih kecil-kecil. Yang gede-gede tuh, wush. Kelihatannya beda banget. Ini rata-rata udah 20 cm ke atas. Ada yang udah nyampe 30 cm beberapa. Di usia belum sampai 6 bulan. Jadi kelihatan nih kalau yang cari yang potensi jumbo, tentu yang sekarang di luar karamba ini, yang lebih gede. Kalau yang kecil-kecil, pertumbuhannya rada lambat. Udah kelihatan ya bedanya di kamera. Oke, biar lebih jelas kita ambil aja. Jadi yang di dalam karamba ini aja ada yang udah beda-beda, ada yang kecil banget, ada yang lumayan, ada yang ternyata dibesarkan di karamba ini dia malah jadi tambah gede, ada. Oke, nah. Nih, ada yang masih segini. Ada juga yang segini. Ini usianya sama, induknya sama, dibesarkan di kolam yang sama. Jadi bisa beda-beda. Ini yang segini dalam karamba. Yang di luar lebih gede lagi, cuman kita rada susah ngambilnya soalnya lebih luas, ikannya sedikit, lebih susah ketangkap. Itu ya. Terlihat bedanya. Terus cukup. Jadi kayak gitu tadi udah dilihat ya perbedaannya, itu di dalam sini aja. Yang di luar lebih gede lagi. Jadi tuh di usia sekarang, usia hampir 6 bulan ini, yang size 20 cm masih mahal. Itu di 500.000 ke atas dengan kualitas yang bagus lah, warnanya rata, nggak ada bocor, nggak ada apa, bodinya bagus, itu di atas 500.000. Tapi nanti ikan yang kecil tadi, misal kita besarkan lagi, ternyata di usia 1 tahun mencapai 20 cm, itu harganya murah. Bisa paling 100.000 saya lepas deh. Kayak gitu. Mungkin nggak sampai 100.000 kalau beli banyak. Jadi harga ikan itu kalau ngambilnya di breeder tentu saja yang mempengaruhi bukan ukuran ya, tapi genetik. Jadi kenapa yang di sini yang sekarang ini 20 cm usia 6 bulan ini mahal, karena nanti di usia sama-sama 1 tahun, yang kecil tadi baru sampai 20 cm, yang sekarang 20 cm bisa aja udah 40-50 cm, bisa jadi. Jadi dari segi kalau mau dibikin investasi, sekarang jadi buat yang 20 cm di usia ini,
sekarang beli di harga 500.000 misalkan, atau 1 juta ada yang bagus banget. Nanti dibesarkan sampai 6 bulan kemudian, jadi usia setahun, kalau udah 50 cm ke atas, apalagi yang jago-jago tuh bisa sampai 60 cm malahan, itu bisa jadi harganya di atas 5 juta, kayak gitu. Kalau yang ambil yang kecil, yang sekarang 6 bulan tapi size-nya masih 10 cm, murah banget. Jadi harga masih 10-20 ribu, kalau ambil banyak 10 ribu. Tapi dari segi investasi kalau digedein nanti 6 bulan kemudian baru mencapai 20 cm. Jadi dari 10.000 ke 100.000 lumayan sih ya. 1000% ya, lumayan ya. Cuman kalau yang tadi satunya 500.000 jadi 5 juta. Persenannya mah sama sih. Enggak, beda ya. Sama-sama 1000%. Tapi nominalnya beda lah. Jadi yang satu mah untung, anggapannya dari 1 ekor yang sama ya. 500.000 jadi 5 juta. 4.500.000 keuntungannya dari satu ekor. Kalau yang ini 10.000 digedein, untungnya 90.000 dari 1 ekor. Gitu. Kecuali nanti dari beberapa, misalnya ambil banyak, dari beberapa ini ada yang bisa berhasil jadi besar, ngejar ketertinggalannya, bisa juga. Karena ini masih selesai. Cuman kalau chance-nya dalam usia setahun mencapai 50 cm kayak yang di luar, chance-nya lebih kecil. Gitu sih. Nah sekarang, balik lagi ke pertanyaan yang paling awal tadi, yang customer saya tanya, 15 cm, Tancho Kohaku, bagus banget, tapi dipelihara berbulan-bulan, size-nya nggak nambah. Penyebabnya ya genetik. Genetiknya mungkin dia udah ambilnya bukan yang Jumbo Tosai, jadi yang usia ya kayak di sini ya, yang 6 bulan masih 10 cm. Terus karena dia bagus banget tuh, bulat banget, merah banget, akhirnya mungkin si pemilik sebelumnya tidak fokusnya ke ikan ini, bukan membesarkan dia jadi jumbo, tapi keeping biar finishing lah istilahnya. Jadi si merahnya makin merah, putihnya dijaga tetap bagus. Dengan cara kayak gitu kan dia kasih makannya, iklannya udah beres. Jadi bisa jadi pemilik sebelumnya atau yang jual ke Tancho Kohaku tadi, dia fokusnya finishing, bukan growing. Jadi itu cara kasih makannya beda juga. Bisa aja ada yang sehari dikasih cuma 1 butir, 2 butir. Jadi bodinya tetap terjaga, tetap putih, nggak jadi kuning. Gitu. Terus kasih pakannya bukan yang high protein buat tinggi, tapi yang lebih ke spirulina biar merahnya lebih bagus. Jadi penyebabnya bisa jadi itu. Kenapa ikan yang itu parah sih sama sekali tidak tumbuh, cuma tambah gendut aja cerita saya. Tapi nggak salah juga ya, ketika kualitasnya Kohaku ini, Tancho Kohaku ini bagus, sempurna gitu bentuknya, memang dia jadi sebagai penghobi memang sebaiknya memelihara dia bukan untuk di push pakan biar jumbo, tidak, tapi ya di keeping di size kecil biar tetap bagus. Jadi di keeping di size kecil biar kualitasnya tetap bagus. Terus dengan genetik ikan yang kayak gitu, anggapannya yang nggak bisa gede ya, tapi ketika kualitasnya bagus banget, kan dia kalau diikutin show di kelas yang kecil, bisa jadi juara tuh. Akhirnya meskipun genetik ikannya seperti itu, harganya juga nggak bisa murah. Kayak gitu sih. Terus apalagi ya? Oh ya, yang
satu lagi yang semalam tuh yang ngechat, dia punya ikan impor dari Isa Koi Farm, dipelihara setahun, dia beli size kecil, setelah setahun dipelihara baru sampai 25 cm. Ya bisa jadi meskipun indukannya gede, mungkin yang diambil itu emang satu angkatannya bisa jadi yang paling kecil. Karena kalau ikan impor, terutama udah masuk kategori jumbo tosai, apalagi jumbo tosainya yang dari Jepang langsung ya, jadi dikirim ke Indonesia udah di atas 20 cm apa 30 cm, itu harganya udah nggak bisa murah, udah di atas 10 juta kayaknya. Ini kalau dapat ikan kecil impor harganya murah. Meskipun impor ya jangan terlalu berharap dia akan bagus pertumbuhannya. Nah, dibalik lagi, meskipun lokal, ketika genetiknya dia bagus, indukannya cukup 60 cm ke atas, masih muda, atau malah yang lokal indukannya lebih gede lagi, misal 70 cm gitu ya, belum tentu bagus, belum tentu jangan dijudge udah pasti ikan impor lebih bagus dari lokal, belum tentu. Bisa aja yang lokal lebih bagus, cuman kalau yang impor lebih mahal udah pasti, karena kan ada ongkos pengiriman dari Jepang ke sini berapa, itu yang bikin lebih mahal udah pasti. Cuman kalau lihat genetiknya seperti apa, itu kita harus lebih jeli lihat sertifikat. Jadi size-nya berapa, usianya berapa, kayak gitu sih. Jadi jangan asal impor udah pasti bagus, asal lokal udah pasti lambat, belum tentu. Coba kita lihat lebih dalam lagi seperti apa. Kayak gitu, mengerti nggak sih? Paham? Yang nemenin saya syuting di sini pada alhamdulillah mengerti yang saya sampaikan. Mudah-mudahan penonton di rumah bisa mengerti juga. Soalnya kemarin ada yang ngechat, ada yang komen juga. Saya nggak ngerti sama isi kontennya, mohon maaf. Mudah-mudahan yang ini bisa dipahami, lebih mudah dipahami. Kalau masih beribet, ya mudah-mudahan nanti mah tambah bagus lah. Nanti kalau misalkan ada informasi yang kira-kira pengen ditanyain, kurang jelas, kalau kayak gini gimana, ketik aja di kolom komentar, atau chat saya langsung, nggak apa-apa. Ketik di kolom komentar aja deh, biar rame videonya ya. Nanti saya jawab di komentar juga, biar naik-naik. Oh ya, terakhir, sebelum saya tutup videonya, jadi ikan cagoy breedingan Aloha Koi sudah sampai di tujuan di Koi Port Indonesia. Kemarin saya udah dikirimin bocoran videonya, udah jadi. Mudah-mudahan pas video ini tayang, mudah-mudahan udah tayang duluan kayaknya ya. Nanti dicek juga channelnya Koi Port Indonesia. Di situ nanti ada giveaway juga, jangan lupa. Ada giveaway nanti. Oh iya, yang seru lagi, antar aja deh. Terlalu banyak spoiler, biar daripada saya yang cerita, mending nonton aja sendiri ya. Nanti kalau misalkan video ini tayang, dia udah tayang nih, saya cantumin di atas ininya, linknya. Segitu dulu, makasih yang udah nonton. Terima kasih banget yang nggak skip video ini, yang nonton lawan sampai akhir. Semoga lancar rezekinya, sehat selalu, dan biar bisa beli koi di Aloha Koi. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.
Lupa. Satu lagi lupa. Subscribe. Gratis subscribe. Jadi nanti kalau kita upload video baru lagi, langsung muncul di notifikasi. Centeng, nggak harus lihat-lihat. Oh, aku udah update belum ya? Kelamaan. Gitu deh. Makasih yang udah nonton. Assalamualaikum.